Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7082 sampai bab 7083. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ye Chen mengenali spekulasi Lin Wan Er dalam hatinya. Dia mendesah, "Jeblok harta karun 4 arah jelas-jelas berusaha menyampaikan beberapa informasi kepadaku. Tetapi yang kukhawatirkan adalah apakah informasi itu disampaikan kepadaku demi kebaikanku atau demi kebaikannya sendiri." Setelah berkata demikian, dia menambahkan, ia telah memberikan segel tangan, tetapi aura yang keluar dari segel tangan itu tidak hanya tidak dapat digunakan untukku, ia bahkan telah menipuku untuk mengeluarkan semua auraku. Jika balok harta karun ini memiliki keegoisan, maka ia mengintai di dalam tubuhku. Ia mencoba untuk menjadi parasit di dalam tubuhku. Dan jika demikian halnya, ia masih akan menjadi masalah besar di masa mendatang. Lin Wan Er tersenyum dan berkata, "Yang Mulia adalah seorang bangsawan dari Ascending Dragon Grid, dan karena keberuntungan ada di langit, saya merasa bahwa kali ini mungkin tidak selalu penuh dengan bahaya, dan mungkin juga menjadi sebuah peluang di masa depan." Setelah jeda sebentar, Lin Wan Er melanjutkan, "Saya tahu kalau aura Gongzi tidak mudah didapat, tapi saya tetap menyarankan agar Gongzi mencoba semua segel tangan di dalam blok harta karun 4 arah lagi, untuk berjaga-jaga kalau ini adalah kesempatan bagus yang datang sekali seumur hidup." Ye Chen terdiam sejenak lalu berkata, "Bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Lagi pula, melihat posisinya, dia hanya menginginkan auraku, bukan nyawaku." Kemudian, Ye Chen berkata, hanya saja, cincin itu juga membutuhkan aura. Aku tidak punya banyak pil peiyuan yang tersisa. Aku berencana untuk memikirkan cara mengumpulkan lebih banyak bahan dalam waktu dekat, dan menggunakan kualitas Zendao untuk memurnikan pil peiyuan versi yang disempurnakan. Ketika saatnya tiba, aku akan berusaha keras untuk meminum 20 pil untuk menyelesaikan kedua hal ini sekaligus. Lin Wan Er mengangguk dan berkata, "Jika kamu bisa memberitahuku bahan apa yang kamu butuhkan, dan aku akan membantumu memikirkan solusinya." Ye Chen berkata, ada 2 jenis bahan yang paling sulit didapat. Yang pertama adalah dupa ambergris yang berusia lebih dari 10.000 tahun, dan yang kedua adalah ginseng salju kualitas terbaik yang berusia lebih dari 1.000 tahun. Lin Wan Er bertanya dengan heran, persyaratan usianya begitu lama? Benda semacam ini, ambergris, aku dulu biasa menggunakannya untuk mencocokkan dupa, tetapi tampaknya semuanya baru saja dipisahkan dari tubuh paus sperma belum lama ini, dan perkiraan terlama hanya beberapa dekade. 10.000 tahun adalah rentang waktu yang terlalu lama, bahkan lebih lama dari sejarah peradaban manusia. Ya. Ye Chen menghela napas, sejarah peradaban manusia hanya 5.000 tahun, ambergris selama 10.000 tahun hanya dapat dijatuhkan dari tubuh paus sperma yang mati secara alami 10.000 tahun yang lalu, atau tertinggal setelah tubuhnya membusuk, baik itu tertinggal di dasar laut atau di pantai. Setelah bertahun-tahun, saya khawatir sebagian besar dari mereka telah terkorosi dan musnah. Bahkan jika beberapa dari mereka beruntung untuk tetap bertahan, saya tidak tahu berapa banyak lapisan kerikil yang telah terkubur di tepi pantai dan dasar laut. Berapa banyak lapisan yang telah terkubur? Lin Wan Er bertanya kepadanya, bagaimana Gongzi mendapatkan dupa air liur naga berusia 10.000 tahun sebelumnya? Ye Chen berkata, saat itu, aku membunuh orang jahat yang suka memelihara parasit di Jinling, dan dupa ambergris naga 10.000 tahun diperoleh darinya secara kebetulan. Lin Wan Er tertawa, itu sungguh cukup beruntung, tapi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang Mulia, saya dapat memikirkan cara untuk menanyakannya. Ketika Ye Chen dan Lin Wan Er kembali ke Jinling, hari sudah tengah hari. Lin Wan Er pergi keluar selama berhari-hari, sambil memikirkan halaman rumah Ibu Pu Cha. Ye Chen pun pertama-tama pergi bersamanya ke Puri Gunung Ungu. Di waktu yang sama juga membiarkan Hong Wu menunggu di Puri Gunung Ungu untuk mereka sendiri. Menyetir sendiri pulang ke rumah pada sore hari, hanya agar dapat melakukan seluruh kegiatan bersama keluarga. Sesampainya di Puri Gunung Ungu, Lin Wan Er memberi perintah kepada pelayannya, Pak Tua Zhang, untuk mencari cara mendapatkan dupa ambergris berusia 10.000 tahun untuk Ye Chen. Lin Wan Er telah mengembangkan cukup banyak kekuatan dan koneksinya sendiri selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatannya bukan terletak pada seni bela diri dan kultivasi, tetapi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, itu sudah merupakan akumulasi yang cukup banyak. Keduanya kemudian tiba di lantai atas pelataran lainnya, Ibu Pu Cha sudah menjadi lebih kuat, dan vitalitasnya tidak menerima dampak apapun selama bulan-bulan musim dingin yang dingin. Pada saat ini,
Daun-daun induk teh PUR telah tumbuh begitu lebat sehingga sulit untuk menghitungnya dalam sekejap, tetapi bagi pohon teh PUR, ia masih terlalu kecil pada tahap ini. Pohon teh PUR dewasa tingginya mencapai beberapa meter atau bahkan belasan atau 20 meter, dan daun-daunnya pasti berjumlah puluhan ribu. Sedangkan induk teh PUR adalah nenek moyang teh PUR. Dan saya khawatir ia akan jauh lebih besar daripada pohon teh PUR pada umumnya jika ia punya cukup waktu untuk berkembang dan tumbuh. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Lin Wan Er memeriksanya dengan saksama dan berkata kepada Ye Chen, "Tuanku, lihatlah. Daun teh induk PUR sama seperti daun teh palsu yang dijual di pusat perbelanjaan, setiap daunnya sempurna dan tanpa cacat, bahkan tidak ada sedikit pun yang menguning dan melengkung di tepinya." Ye Chen pun tak kuasa menahan rasa kagum. Di musim dingin, ia tak takut dingin, angin, dan salju. Aku rasa di musim panas, ia tak takut panas dan terik. Hama biasa takut tak bisa memengaruhinya. Kami khawatir induk teh PU tak bisa tumbuh jauh dari lingkungan Dianci. Tapi sekarang tampaknya kita tidak perlu khawatir. Lin Wan Er mengangguk dan berkata kepada Ye Chen, "Di saat musim semi tahun depan tiba, pasti akan lebih makmur lagi." Ye Chen tertawa, "Kalau begitu, kamu bisa memetik beberapa helai daun teh dan membuat batu bata teh pada saat itu. Tidak hanya rasanya enak, tetapi juga bisa mengisi kembali sebagian ki spiritual. Itu pasti yang terbaik dari yang terbaik dalam teh." Lin Wan Er teringat sesuatu dan berkata kepada Ye Chen, "Gongzi sebaiknya meneliti apakah daun Mother of Peucha bermanfaat dalam memurnikan pil." Tanaman yang awalnya mengandung ki spiritual ini dikhawatirkan hanya satu-satunya di jenisnya. Jika dapat meningkatkan efek pil, maka dapat dianggap telah memanfaatkan sumber dayanya dengan sebaik-baiknya. Jauh lebih tepat daripada hanya menyeduh dan meminumnya. Ye Chen berkata, "Ramuan pil yang aku gunakan sekarang semuanya tercatat di kitab suci surgawi 9 Xuan. Aku tidak yakin apakah ramuan pil dengan tambahan teh induk PUCA akan memengaruhi khasiat asli obatnya. Akan tetapi, aku dapat mencobanya lain kali saat memurnikan pil dengan menggunakan pil permajaan terlebih dahulu. Biaya bahan-bahan pil permajaan relatif murah. Jika dapat meningkatkan khasiatnya, aku dapat mencobanya di masa mendatang saat memurnikan obat pil lainnya." Lin Wan Er berkata, "Berdasarkan pemahaman saya tentang resep pengobatan Tiongkok, secara garis besar ada 2 jenis resep. Yang pertama adalah setiap ramuan harus diikuti dengan tepat dan jumlah setiap ramuan harus tepat untuk mengeluarkan khasiat resep tersebut. Ada pula jenis resep yang hanya memberikan dasar. Jika Anda menambahkan sentuhan akhir pada resep dasar ini, terkadang akan menghasilkan efek yang tidak terduga. Ibu PUCA adalah pohon dewa yang telah selamat dari kesengsaraan surgawi. Daunnya juga pasti merupakan harta surgawi yang langka dan tidak mungkin diperoleh." Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Nona Lin benar, banyak resep obat yang tidak ditetapkan secara pasti tetapi harus terus ditingkatkan. Saya akan mencobanya ketika saya punya kesempatan." Saat itu, ponsel Ye Chen tiba-tiba menerima panggilan dari Lialin. Ye Chen menekan tombol jawab dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Inspektur Li, apakah ada penemuan baru?" Lialin berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, AI menemukan 3 orang yang diduga adalah 3 tetua di Bandara Internasional Porto Novo di Benin pagi ini, dan ketiganya mengambil penerbangan paling awal dari Benin ke Afrika Selatan." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah ada fotonya? Kirimkan padaku." "Ada." Lialin segera mengirim foto definisi tinggi ke Ye Chen melalui WeChat. Dalam gambar, 3 pria Asia yang tampak berusia 60-an atau 70-an muncul di pintu keberangkatan bandara bersama-sama, dan ketiganya tidak memiliki ekspresi dan dingin dalam ekspresi mereka, dan ada beberapa kesamaan dalam penampilan mereka. Selain itu, terlihat pula bahwa ketiga lelaki tersebut hanya membawa sedikit barang bawaan, mereka semua membawa tangan kosong, sementara di pintu keberangkatan terlihat bahwa ini adalah penerbangan menuju Cape Town, ibu kota Afrika Selatan, dan saat itu sudah terlihat cukup banyak orang yang mengantre untuk menaiki pesawat di pintu keberangkatan. Ye Chen bertanya pada Lialin, "Inspektur Li, apa rincian spesifik penilaian AI bahwa mereka bertiga mencurigakan?" Lialin berkata, "Hasil analisis yang diberikan oleh AI adalah Benin berbatasan dengan Nigeria, dan jarak garis lurus antara Lagos di Nigeria dan Porto Novo di Benin hanya lebih dari 100 km. Jadi kemungkinan ketiga tetua tersebut memilih untuk pergi dari sini sangat tinggi. Dan hal lainnya adalah ketiga orang ini juga memenuhi prasyarat sebagai keturunan Asia. Dan yang lebih penting,
AI berpikir bahwa ketiga orang ini memiliki tingkat kemiripan yang tinggi pada fitur wajah mereka, dan sangat mungkin memiliki hubungan darah serta kesamaan genetik. Ye Chen memperhatikan ketiga orang dalam gambar itu, dan juga dapat merasakan bahwa ketiga orang ini benar-benar berbeda dengan penumpang lain di sekitar mereka, dan memang ada beberapa kemiripan di antara alis ketiga orang ini. Jadi, Ye Chen kemudian berkata kepada Lialin, saya juga merasa ada yang salah dengan ketiga orang ini. Jika mereka benar-benar tiga tetua, maka mereka terbang ke Cape Town, dan mereka pasti masih akan berganti pesawat untuk pergi ke Amerika Selatan. Inspektur Lee mengawasi pergerakan mereka. Jika pemberhentian mereka berikutnya benar-benar Amerika Selatan, maka pada dasarnya Anda dapat yakin bahwa mereka adalah tiga tetua. Bersambung.